Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai masuk ke dalam tema, maka kita dahului majelis ilmu ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, yang berupa nikmat kesehatan, kesempatan, rasa aman, dan juga nikmat iman. Keempat nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat mahal, yang jika kita tidak bisa mensyukurinya, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabutnya. Maka tema kita pada pertemuan kali ini adalah mahalnya hidayah. Mahal untuk mendapatkannya, mahal untuk menjaganya, dan ketika Allah sudah mencabutnya atau menguranginya, maka mahal pula untuk kembali kepadanya. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besar beliau, kepada anak keturunan beliau, para sahabat dan para sahabiah, dan juga kepada siapa saja orang-orang yang senantiasa mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mendakwahkannya, dan juga membela sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai nanti datangnya yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada salah satu organisasi di dunia ini yang melakukan sensus berapa banyaknya agama yang ada di dunia ini. Dan hasil tes sensus tersebut menyebutkan agama yang ada di dunia ini ada sekitar 4.000 sampai 4.300 agama. Dan mereka menyembah bermacam-macam sesembahan. Ada yang menyembah roh, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah manusia,
Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, dan seterusnya. Ini salah satu bukti konkret betapa mahalnya hidayah. 4.000 sampai 4.300 agama yang diterima, yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima, diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan nanti di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. 4.000 sampai 4.300. Subhanallah ya. Maka mahalnya hidayah. Itu belum berapa jumlah pemeluknya. Dari sekian banyak pemeluk agama, yang terpilih untuk mendapatkan hidayah Islam ini mungkin hanya seberapanya saja. Nanti yang sudah Islam ini, yang mereka misalnya diperuncing lagi ya, maksudnya disempitkan lagi, yang Islam ini nanti yang setiap pekannya melaksanakan sholat Jumat berapa, nanti yang pada hariannya mereka melaksanakan gak usah 5 waktu lah, 1 waktu saja tapi rutin, misalnya sholat maghrib, itu berapa. Nanti yang lebih dari itu, misalnya maghrib sama isya, atau zuhur sama maghrib, atau subuh sama zuhur, atau yang lainnya berapa. Nanti yang rutin melaksanakan sholat 5 waktu berapa. Nanti terus sampai yang memang benar-benar ya, dia mendapatkan hidayah secara baik meskipun nggak sempurna, itu berapa. Dan hidayah itu harus dicari ya, nggak hanya nunggu. Kalau yang datang dholalah bagaimana? Yang ditunggu hidayah, yang datang dholalah. Yang ditunggu petunjuk, yang datang kesesatan. Bahaya ini. Kan banyak orang yang seperti itu. Wah, saya kayaknya belum dapat hidayah. Saya belum ada petunjuk yang bisa menggerakkan hati saya untuk bertaubat. Saya belum ada tanda-tanda untuk saya ini harus segera berubah, dan seterusnya. Banyak yang seperti itu. Ya karena dia memang nunggu saja. Hidayah ditunggu, nggak dicari, tidak ditempuh sebab-sebabnya. Padahal ketika mencari tersebut dia harus pula menempuh sebab-sebabnya. Ini ilustrasi saja ya. Misalnya ini, pemerintah desa atau kelurahan mengumumkan nanti ada pembagian sembako. Karena kan Allah sudah mengumumkan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku semuanya, sesungguhnya kalian itu sesat kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan kalian hidayah. Ini Allah sudah mengumumkan, semua itu tersesat kecuali yang Allah kasih hidayah. Jadi ibaratnya Allah ini sudah mengumumkan, cari itu hidayah ya.
minta itu hidayah, tempuh sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah, aku akan berikan kepada kalian. Ilustrasinya, pemerintah desa atau kelurahan mengumumkan siapa yang membutuhkan sembako nanti datang ke kantor kepala desa atau kantor kelurahan. Ini ada orang yang nunggu hidayah tadi, dia nggak mau datang. Nanti kalau memang jatahnya rezeki kan juga datang sendiri. Ngapain ke sana? Ya, nggak mau nempuh hidayah. Nanti kalau hidayah itu datang, saya akan sholat sendiri, saya akan bertobat sendiri, saya akan datang ke kajian-kajian sendiri. Nggak usah ada yang ngejak. Pokoknya nunggu aja lah. Nunggu tanda-tanda, nunggu ya hidayah tersebut datang. Akhirnya karena orang ini nggak mau datang, nggak mau ngambil sembako, padahal dia butuh. Ya, karena manusia semua tersesat dan membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilustrasinya, orang ini butuh kepada sembako. Berasnya habis, ya, gula habis, teh habis, minyak goreng habis, duit juga habis. Nah, duitnya masih ya nggak masalah, ya kan? Beras habis, minyak goreng habis, ya kan? Sembako habis, duitnya masih banyak, nggak masalah. Ini udah nggak punya apa-apa, karena hidayah itu murni hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa ngasih. Ya, kalau Rasulullah ataupun ulama ataupun asatidz atau yang lainnya itu hanya hidayah irsyad namanya. Hanya sarana, hanya menularkan atau menyampaikan petunjuk tersebut. Nanti hidayah taufiknya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa seorang pun memberikan hidayah taufik kepada orang lain. Akhirnya karena pemerintah desanya ini baik, Allah kan maha kasih sayang kepada hambanya, maha rahman, maha rahim. Maka pemerintah desa punya kebijakan, ya coba kalau nggak datang, ya nggak ngambil, kita yang ke rumahnya ngasihkan sembako tersebut. Kasihan ini nggak datang, ini orangnya butuh, maka kita yang ke sana. Ya, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi, para rasul, kemudian diteruskan oleh para ulama dan seterusnya yang menyampaikan hidayah tersebut. Sampai di rumahnya tertutup, ya, karena dia memang hanya nunggu saja. Pokoknya kalau memang jatah saya ya akan datang sendiri. Rumahnya tertutup. Karena tertutup, ya, diketok pintu, ya, karena semua orang-orang yang mendakwahkan agama Allah ini mengetuk pintu hamba Allah untuk menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketuk, ya, pintu tersebut. Assalamualaikum misalnya, ini ada sembako dari kelurahan, silahkan diterima. Dia juga, nanti kalau saya ngomong atau saya bukakan pintu, berarti saya juga harus menjemput atau berusaha mendapatkan hidayah. Saya pokoknya nunggu saja lah. Ya. Dia diam saja, Pak. Diam saja, nggak jawab. Ya, karena diketok pintu berkali-kali, ya, nggak ada jawabannya, maka petugas dari kelurahan tersebut ngomong, ini kalau nggak ada orang di sini, ya, berarti kita kasihkan kepada yang lain saja. Nah, dia mikir itu, wah, gimana ini? Ya, kalau saya ngomong, ya kan, atau saya bukakan pintu, nanti saya berarti berusaha menyebut hidayah, harus menempuh sebab-sebabnya. Kalau saya diam, sembakonya dikasihkan ke orang lain. Terus gimana, Pak? Apa dehem? Gitu, biar kelihatan atau ketahuan ada orang. Gimana caranya? Itulah ilustrasi bagi orang yang nggak mau menempuh sebab-sebab hidayah. Diam saja, nunggu saja.
ya nggak akan datang. Ya memang rezeki ada yang datangnya dari jalan yang tidak disangka-sangka, tapi itu kan itu di luar konteks ya. Ya kalau datang, kalau enggak, kalau Allah jatah, kalau enggak. Maka ada beberapa sebab dari didapatkannya atau diperolehnya hidayah. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, juga oleh Syekh Abdullah bin Baz rahimallahu taala. Yang pertama adalah berdoa ya. Berdoa agar mendapatkan hidayah. Ini penting ya. Karena orang tidak mau berdoa itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sombong. Berdoa itu wajib. Berdoa untuk apa saja wajib. Bahkan para ulama salaf dahulu, mereka ingin kalau bumbunya habis ya, bumbu dapur itu misalnya garam atau bawang atau apa habis, mereka berdoa kepada Allah. Hal-hal yang kecil saja mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tali sendalnya putus, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hal-hal yang kecil seperti itu kita nggak berdoa. Karena apa? Kita sudah pede, nanti Allah juga akan ngasih. Mosok uyah ora dikei misalnya, atau cuma berambang bawang kok nggak dikasih sama Allah. Itu kalau kita ya, karena kita sudah pede, pasti kita akan dikasih. Tapi para ulama salaf dahulu hal-hal yang kecil seperti itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ya sebab diperolehnya hidayah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah mendapatkan hidayah juga berdoa agar hidayah tersebut jangan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menjalani hidayah tersebut juga berdoa agar diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya berdoa. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ad-du'a wasilahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Kita diberi senjata oleh Allah, senjatanya berdoa. Apa saja yang kita inginkan, kita perlukan, kita butuhkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku. Karena para ulama mentafsirkan an ibadati itu berdoa. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa meminta kepadaku, maka aku akan memasukkannya, menggiringnya ke neraka jahanam dalam keadaan terhina. Yang kedua, perbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Salah seorang ulama ditanya, berapa frekuensi kita dalam sehari itu membaca Al-Quran? Karena kan nggak ada patokannya. Kita dalam satu hari semalam itu harus baca Al-Quran berapa ayat, berapa lembar, berapa surat, berapa juz, kan nggak ada patokannya. Nggak ada patokannya. Patokannya masing-masing. Ya. Kalau ada orang yang ingin menghatamkan Al-Quran setiap 1 bulan sekali, berarti 1 hari semalam dia harus baca berapa? 1 ayat. 1 juz ya. 1 juz. Intinya nggak ada patokannya. Maka ulama tersebut mengatakan
Frekuensinya itu menurut kebutuhanmu. Maksudnya yang menentukan frekuensinya itu adalah kebutuhanmu terhadap Al-Quran. Kalau kamu memang nggak butuh Al-Quran, ya nanti akan nggak pernah membacanya dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam ini nggak butuh Al-Quran, meskipun dia nggak mengatakan seperti itu. Tapi itu dilihat dari kebutuhan dia terhadap Al-Quran. Targetnya masing-masing. Kalau bisa 100 ayat dalam satu malam, ya. 100 ayat kan nggak harus Al-Baqarah, nggak harus Ali Imran. Al-Ikhlas itu 4 ayat, nanti dikali 25 kan 100, ya. Intinya 100 ayat. Karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih mengatakan, meskipun ulama beda pendapat apakah ini dalam sholat atau nggak harus dalam sholat, tapi jumhur ulama mengatakan tidak harus dalam sholat, tapi pokoknya dalam semalam lah. Rasulullah mengatakan, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba minal qanitin. Siapa yang membaca Al-Quran dalam semalam 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang taat. Wa man qara'a bi 10 ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Ini minimal. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam semalam 10 ayat, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai, tidak dimasukkan kepada golongannya orang-orang yang lalai. Itu minimal satu malam 10 ayat, agar kita ini tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan yang lalai di hari itu dari Al-Quran. 10 ayat saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, pokoknya dalam sehari semalam harus baca Al-Quran. Bukan dalam sholat ya, itu beda lagi. Ini di luar sholat. Jadi minimal 10 ayat, kalau bisa 100 ayat. Wa man qara'a bi alfi ayatin fi lailatin, ya, kutiba minal muqantarin. Barang siapa yang membaca 1000 ayat dalam satu malam, maka dia orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Muqantarin itu kan kebaikan yang sangat banyak sekali, sampai nggak terhitung. Tapi 1000 ayat dalam satu malam. Memang saya ngomong pernah? Ya belum. Ini kan hadis ya. Hadisnya 10, 100, 1000. Kalau nggak bisa 100 ya 10. Syukur-syukur bisa yang 1000. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu ya adalah atau memberikan hidayah kepada jalan yang paling lurus, aqwam, jalan yang paling lurus. Al-Quran menunjukkan kepada hidayah atau jalan yang paling lurus. Maka untuk mendapatkan hidayah, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Nggak bisa membaca, nggak pernah membaca, bahkan dalam seumur hidup ada yang nggak pernah baca Al-Quran. Padahal itu salah satu dari sebab untuk mendapatkan hidayah. Yang ketiga adalah memperhatikan atau mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peri kehidupan beliau, ya, sirah beliau, dan juga peri kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in.
Banyak orang yang menyepelekan kajian hadis, karena yang mereka anggap itu kalau membaca hadis, mempelajari hadis itu nggak ada pahalanya. Padahal para ulama sepakat bahwa mempelajari hadis, membaca hadis itu juga ada pahalanya. Cuma pahalanya tidak disebutkan secara rinci seperti pahala membaca Al-Quran. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, beliau ada satu hadis yang belum pernah beliau dengar, dan hadis tersebut yang menghafal dari Rasulullah adalah Abdullah bin Unais. Padahal Abdullah bin Unais ini berada di Syam, Jabir bin Abdullah berada di Madinah. Maka Jabir bin Abdullah membeli kendaraan, mengadakan perjalanan 1 bulan ke Syam, menemui Abdullah bin Unais untuk mendengar satu hadis dari Rasulullah yang belum pernah beliau dengarkan. Itu sahabat Nabi loh, Pak. Misalnya Jabir bin Abdullah ini nggak dengar satu hadis tersebut, nggak masalah, radhiyallahu anhum kok. Predikat mereka sudah radhiyallahu anhum, Allah sudah ridha kepada mereka. 1 bulan ditempuh perjalanan datang ke Syam, itu belum pulangnya, itu belum kalau pulangnya mampir-mampir, ya kan? Perjalanan saja satu bulan, nanti pulang mampir ke istri pertama, pulang lagi ke istri kedua. Wah, seru ini. Ini misal ya, ini misal. Perjalanannya sampai seperti itu. Apakah apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah itu hanya sia-sia saja? Nggak ada pahalanya. Dengar hadis itu nggak ada pahalanya, baca hadis nggak ada pahalanya. Oh, berarti kita mengatakan apa yang dilakukan Jabir bin Abdullah itu sia-sia, nggak ada pahalanya. Karena Quran sama hadis itu dua-duanya adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah wahyu yang termaktub, yang dikumpulkan dalam satu mushaf, ya. Kemudian hadis wahyu Allah yang di situ tidak ditulis dengan kitab tertentu ataupun termaktub dalam kitab tertentu sebagaimana Al-Quran. Jadi membaca hadis, mendengarkan hadis, mempelajari hadis itu juga berpahala, cuma tidak dirinci sebagaimana rincian pahala membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah walahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka itu mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan tersebut dilipat gandakan 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfan walakin alif harfan walam harfan wa mim harfan. Rasulullah mengatakan, aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Berarti 30 kebaikan. Jadi memperhatikan, mempelajari, ya, dan berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman ini banyak orang yang menyepelekan sunnah. Bahkan mereka lebih senang untuk mengutip perkataan kiai-kiainya, perkataan ustadz yang mungkin dia senangi ataupun dia cocoki, daripada mengutip hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti ulama tersebut tidak mengambil dari hadis, tidak menyimpulkan dari hadis, akan tetapi ya utamakan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi yang saya kritik itu kebanyakan orang yang lebih marem, lebih mantap kalau mengutip perkataan kiainya atau orang-orang yang dia agungkan, dan tidak marem atau tidak mantap ketika mengutip hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tidak berbangga dengan sunnah. Padahal para ulama dahulu mengatakan, kalau kamu misalnya
ada sunnah caranya bersisir, maka jangan kalian bersisir kecuali dengan sunnah tersebut. Menyisir rambut saja pakai sunnah. Pokoknya kalau ada sunnahnya, usaha amalkan. Ya, betapa berpegangnya para sahabat dahulu kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sampai afwan ya, ini larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan. Banyak kutipan para sahabat mengatakan masastu zakari mundu bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kanan semenjak aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma masalah nyentuh. Ya. Kalau jenengan nyentuh kemaluan pakai tangan kanan dosa enggak? Enggak dosa, itu makruh saja. Ya, sunnahnya pakai tangan kiri, sunnahnya. Sampai mereka mengatakan seperti itu. Semenjak aku masuk Islam, aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kanan. Itu belum yang lebih besar dari itu. Itu cuma masalah menyentuh kemaluan. Yang keempat, ya berteman, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini yang sering disampaikan ya. Berteman, berkumpul dengan orang-orang soleh. Lah orang soleh gur penampilannya tok sing soleh. Ya, ini repot ini. Penampilannya tok soleh ya ternyata nipu. Nah, ternyata bohong. Nah, repot ini. Ternyata nggak amanah, repot. Maksudnya ya kemarin ya soleh itu yang memang benar-benar. Terus patokannya soleh gimana? Pokoknya nanti kalau ada yang tanya patokannya orang soleh bagaimana, saya nggak bisa jawab. Ya repot, susah. Ya, patokan orang soleh susah. Tapi intinya kita berusaha ngumpul berteman dengan orang-orang soleh. Ya tampaklah dari zahirnya sajalah. Misalnya sering datang ke kajian dan juga kajiannya juga memperhatikan dan membekas di dalam kehidupan kesehariannya, dalam amalan-amalannya. Beda kalau datang kajian nggak bekas sama sekali. Nah, ini masalah malah ini. Ya. Orang soleh itu ya dari zahirnya dan juga dari bekas-bekas atau asar-asar yang ditampilkannya. Ya, nanti dia jujur, dia amanah, dia lemah lembut, dia sopan dan seterusnya, beradab, ya, nggak wawaan dan seterusnya. Itu orang-orang soleh yang memang ada asarnya, ada bekasnya. Ya karena berkumpul dengan orang-orang yang nggak baik itu jelas. Nah Rasulullah SAW mengatakan masalu jalisis solehi wa jalisis su'i kama salikiril haddadi wa sahibil miski. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu, kalau teman yang baik seperti orang yang punya minyak wangi. Kalau teman yang buruk itu seperti apa? Pandai besi. Bukan profesinya pandai besi yang buruk, ini perumpamaan. Ya. Nanti nek jenengan nggak ada pandai besi, ladinge kok ngendi? Ya, mau dapat pisau dari mana? Pedang dari mana? Arit dari mana? Jadi bukan profesinya pandai besi, tapi ini perumpamaan. Kalau sahibul miski, ya, orang yang punya minyak wangi, imma anta bata'a minhu au tajidarihan thayyibatan. Kamu bisa minta atau beli darinya. Kalau enggak itu, kamu enggak beli, enggak minta, tetap dapat wanginya. Ya, cuma di dekatnya saja, oh gratis ini, enggak usah pakai, enggak usah beli mahal, bisa nyium parfum yang mahal. Misalnya, aku sing dodol parfum ora payu. Yes, pokoknya ini perumpamaan ya, perumpamaan. Jadi setidaknya kalau kita berkumpul dengan orang yang baik, orang yang soleh, tetap akan mendapatkan apa Pak? Cipratane, mendapatkan efek positifnya. Sebaliknya kalau berteman dengan orang yang buruk, ya,
itu seperti pandai besi, maka antahriqa saubaka au tajidarihan khabithatan. Kamu bisa terbakar pakaianmu, minimal kamu akan mendapatkan bau yang enggak enak. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum amman yukhalil. Seseorang itu sangat tergantung dengan agama teman akrabnya. Sangat tergantung, sangat pengaruh. Siapa teman akrabnya, baik atau buruk, maka agamanya pasti akan terpengaruh. Apalagi nggak cuma teman, istri atau suami, sangat berpengaruh. Maka lihatlah kalian kepada siapa kalian itu berteman. Imran bin Hittan, ya, murid dari sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya. Imran bin Hittan, seorang tabi'in. Dia memperistri seorang wanita Khawarij. Memperistri seorang wanita Khawarij. Dengan niat untuk apa? Niat untuk menasihati. Nanti nek tak pek bojo, ya kan? Kan saya bisa nasihati dia. Saya sebagai imam bagi dia, maka saya karena pemimpin, saya akan arahkan dia ke Ahlussunnah wal Jamaah untuk meninggalkan paham Khawarijnya. Setelah menikah, ya, ternyata Imran bin Hittan yang diimami oleh istrinya, yang dipengaruhi oleh istrinya. Istrinya sangat cantik soalnya. Oh kan itu iming-imingnya luar biasa kan. Oh wes aku iso di bojo ayu, tak kandani sisan, tak tunjukkan hidayah, gen bali neng Ahlussunnah. Wah luar biasa itu. Umpama berhasil pahalanya gede banget. Ternyata nggak berhasil. Sampai Imran bin Hittan itu kan jelek orangnya. Ketika bercermin, istrinya di depan cermin, Imran bin Hittan dari belakang ini terheran-heran, kagum dengan kecantikan istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, wahai suamiku, kenapa engkau kagum, ya? Engkau ini heran. Kan kita ini sudah sebagai penghuni surga. Loh kok bisa? Saya mendapatkan suami engkau sabar, maka saya masuk surga. Kamu mendapatkan istri saya cantik, kamu bersyukur, kamu masuk surga. Ya kan, orang beriman kan sabar sama syukur. Istrinya sabar, di bojo elek, ya masuk surga. Karena ciri-ciri yang beriman kan syukur sama sabar. Imran bin Hittan seneng, syukur, wah dapat istri cantik, masuk surga. Itu kata-kata mutiara istrinya seperti itu. Tapi ya Allah musta'an, Imran bin Hittan terpengaruh kepada akidahnya istrinya yaitu Khawarij. Yang kelima adalah ya berusaha untuk mendatangi majelis-majelis ilmu dan mendapatkan ilmu. Karena mendapatkan ilmu itu enggak hanya dengan mendatangi majelis ilmu, bisa dengan cara yang lain. Tapi jangan cara yang lain itu yang mempermudah itu terus dijadikan andalan seperti YouTube atau yang lainnya. Itu hanya untuk mempermudah saja. Kalau misalnya kita benar-benar sibuk nggak bisa datang ke kajian, ya dengarkan faedah dari sana. Tapi bukan berarti itu jadi yang utama. Yang utama tetap datang ke kajian. Nanti kalau disebutkan keutamaan-keutamanya luar biasa, mendatangi majelis ilmu. Ada hadis yang dihasankan oleh banyak ulama. Rasulullah mengatakan, meskipun hadis ini didhaifkan Syekh Albani, tapi beberapa ulama menhasankan seperti Imam Al-Mudhiri dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarin,
Wahai Abu Dzar, la antaghdu fata'lamu ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Wa ya Abu Dzarrin, la antaghdu fata'lamu baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu ini keluar, ya, menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Dan di sana kamu hanya mempelajari satu ayat saja dari Al-Quran, satu ayat saja dari Al-Quran. Maka itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 100 rakaat. Wahai Abu Dzar, kamu datang ke majelis ilmu, kemudian di sana kamu mempelajari satu bab dari ilmu agama, dari ilmu syar'i, satu bab, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau melakukan sholat 1000 rakaat. Itu baru satu keutamaan, belum yang lainnya. Banyak sekali, besar sekali keutamaan untuk mendatangi majelis ilmu. Nggak akan sia-sia, nggak akan sia-sia. Saya lanjutkan sedikit ya. Padahal banyak ini, kok sedikit. Ya, ini sebab-sebab hilangnya hidayah ini. Kalau tadi sebab-sebab diperolehnya atau datangnya hidayah, sekarang sebab-sebab hilangnya hidayah atau dicabutnya hidayah. Karena banyak orang yang seperti itu. Yang pertama, ya tidak berpegang kepada Al-Quran, tidak membacanya dan tidak mentadaburinya. Karena sebaliknya dari yang tadi. Yang kedua, berpaling dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia sudah mendengar ini sunnahnya Rasulullah, sudah mendapatkan pelajaran ini sunnah-sunnahnya Rasulullah, tapi dia tidak amalkan. Ini masalah ini. Ya, ini sebab nanti Allah bisa mencabut hidayahnya. Kalau dengar sunnahnya Rasulullah, amalkan semampunya. Jangan ada perasaan nanti ngamalkan sunnah ini sia-sia. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, apa itu Pak yang dalam surat Al-Ahzab itu? Rasulullah sebagai suri teladan yang baik itu apa? Awalnya saya lupa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu beda sama qudwah. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia sama. Artinya apa? Toladan, panutan, contoh. Tapi di situ Allah memilih kata uswah, bukan qudwah. Tapi kalau ulama-ulama yang lain, yang mereka ini ulama-ulama yang soleh, para ulama menyebut mereka dengan qudwah, bukan uswah. Karena qudwah ini hanya layak diambil nasihat-nasihatnya. Ya. Kalau uswah ini diambil nasihatnya dan ditiru perilakunya. Ini uswah. Jadi uswah itu fisiknya ditiru, amalannya ditiru, pokoknya semuanya lah. Jadi uswah itu lebih menyeluruh, lebih umum daripada qudwah. Kalau qudwah itu terbatas. Mungkin kalau ada ulama yang ada kesalahan, ada mungkin ada perilakunya yang nggak baik, ada nggak yang seperti itu? Banyak Pak. Bukan berarti kita menyepelekan ulama, enggak. Bahkan ada sahabat Nabi saja yang dituduh berzina. Siapa? Ya. Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika beliau jadi khalifahnya Umar bin Khattab, ada tuduhan berzina pada beliau. Saksinya 4 orang saksi, kurang 1 tok. Kurang 1 saja. Jadi ceritanya Al-Mughirah bin Syu'bah itu kan gubernur, pejabat. Ya, di samping rumahnya itu rumahnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Abu Bakrah. Dan Abu Bakrah sama Al-Mughirah bin Syu'bah ini ada ketidakcocokan, yaitu manusiawi. Ada kurang cocok. Ya, pas Al-Mughirah bin Syu'bah sama teman-temannya, Abu Bakrah di dalam rumahnya itu
ngumpul sama teman-temannya yang jumlahnya pas 4 orang. Tiba-tiba jendelanya kan ditutup sama kain. Jendelanya Abu Bakrah yang langsung mengarah ke kamarnya Al-Mughirah bin Syu'bah ini cuma ditutup dengan kain. Kain itu tersingkap karena angin. Nah, kelihatanlah di sana Al-Mughirah bin Syu'bah berhubungan dengan seorang wanita yang menurut Abu Bakrah dan juga ketiga temannya, yang satu nanti beda ya persaksiannya, itu adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil bukan istrinya Abu Sufyan ya. Ummu Jamil ini terkenal di zaman itu sebagai wanita panggilan. Wanita panggilan. Di zaman sahabat ada wanita panggilan? Ada. Ummu Jamil itu terkenal sebagai wanita panggilan. Abu Bakrah sama 2 orang temannya, jadi 3 itu lihat itu Ummu Jamil itu. Mereka berhubungan kelamin, maksudnya bersetubuh. Kemudian laporan itu singkat cerita datang kepada Umar bin Khattab. Sebelum laporan itu ditindaklanjuti, Umar bin Khattab sudah mencopot Al-Mughirah bin Syu'bah dari jabatannya. Kemudian diadililah mereka. Datang satu orang saksi Abu Bakrah, yakin kamu melihat itu Ummu Jamil dan seterusnya, yakin. Yang 2 juga seperti itu. Tinggal satu saja mengatakan Umar bin Khattab tanya, apakah ada tangkai celak yang sudah nyelup? Tahu kan bahasanya? Itu kan ada, kalau celak itu ya, itu kan cairan yang diwadahi itu, kemudian ada alatnya yang untuk nyelak itu. Apakah sudah nyelup? Apakah sudah nyemplung di situ? Kamu sudah lihat dengan mata kepalamu itu nyemplung? Kalau itu nggak lihat. Kalau itunya nggak lihat, tapi saya melihat yang buruk. Saya melihat sesuatu yang sangat buruk itu. Tapi kalau memastikan itu nyemplung, nggak berani. Satu saksi, maka 3 orang ini dicambuk sama Umar bin Khattab. Al-Mughirah bin Syu'bah bebas dari tuduhan. Ya Allah alam ya, ya Allah alam. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Ya kalau sudah ngaji, sudah tahu ilmu, dia menuruti hawa nafsu, sudah selesai. Ya. Orang yang nggak tahu ilmu saja nuruti hawa nafsu rusak. Juga orang yang menuntut ilmu dan seterusnya. Yang keempat, kedzaliman dan melampaui batas. Banyak ya teman-teman itu yang cerita, ada orang yang sudah ngaji lama, bahkan dia sebagai pelopor ngaji di kampungnya, tapi ternyata futur, bahkan keadaannya jauh lebih buruk daripada orang-orang yang dulu didakwahinya dan seterusnya. Ya mungkin karena mereka ada kezaliman, ada melampaui batas ya, atau mereka sombong, merasa paling baik ketika dia kasih nasihat tersebut. Banyak yang seperti itu. Bahkan keburukannya lebih buruk daripada yang didakwahi. Banyak yang seperti itu. Kemudian yang kelima itu ta'assub atau fanatik ya, terhadap tradisi nenek moyang. Ini juga masalah, ini penghalang hidayah ini. Kalau orang sudah megang teguh tradisi nenek moyang, itu sudah penghalang dari hidayah. Hidayah nggak akan masuk. Karena jawabannya mesti apa? Ini kan nguri-uri budaya leluhur. Ini kan kearifan lokal. Pokoknya mau dibungkus pakai kata apa, intinya itu tradisinya nenek moyang. Kalau itu nggak bertentangan dengan agama, silahkan. Kalau bertentangan dengan agama, jangan sekali-kali. Karena itu adalah tradisi, jawaban atau model dari orang-orang dahulu yang didakwai oleh Rasulullah SAW. Singkat saja ya, yang keenam dusta ya, dan ini semua dari firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdusta, sering berbohong, itu juga bisa menyebabkan dia tercabut hidayahnya. Karena Allah mengatakan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kadzibun, pendusta, dan kafar, orang yang sangat ingkar.
Yang ketujuh, terakhir ini menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahwati fasawfa yalqauna ghayya. Ya, maka datanglah setelah mereka itu pengganti yang buruk, yang mereka meninggalkan sholat. Ya, kalau orang sudah meninggalkan sholat, siap-siap dicabut hidayahnya. Ya. Wattaba'u syahwati, dan mereka menuruti hawa nafsunya. Nah, orang yang nggak sholat kan menuruti hawa nafsu. Wayahe madang ngakon sholat. Ya, nuruti hawa nafsu, Pak. Nafsu ini madang, sholatnya hilang. Ya, waktu ini kerja kok akan sholat. Kita itu 24 jam bekerja saja belum tentu bisa mencukupi kebutuhan, apalagi kon sholat misalnya. Udah, kalau orang sudah menyia-nyiakan sholat, siap-siap ya. Fasaufa yalqauna ghayya. Maka kelak nanti dia akan mendapatkan kesesatan. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan, karena waktu yang terbatas dan singkat saja. Allahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena saya sebagai badal saja, sebagai pengganti, nggak usah ada tanya jawab. Iya, kan enak untuk alasan. Ya, demikian sudah kita tutup. Silahkan yang mau jalan, silahkan izin atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini